Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan konsep dari nilai mutlak. Konsep nilai mutlak tersebut teman-teman sudah dapatkan definisi nilai mutlak dan cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Di video ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa kita gunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua, menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Misalkan, diketahui persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak, yaitu mutlak X kurang P sama dengan Q. Untuk menyelesaikannya, digunakan definisi nilai mutlak. Mutlak X kurang P sama dengan X kurang P untuk X besar sama P, negatif X tambah P untuk X kecil dari P. Sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Jika mutlak AX tambah B sama dengan C besar sama 0, berlaku salah satu sifat berikut. Yang pertama, AX tambah B sama dengan C untuk X besar sama negatif B per A. Yang kedua, negatif dalam kurung AX tambah B sama dengan C untuk X kecil dari negatif B per A. Jika mutlak AX tambah B sama dengan C kecil dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX tambah B sama dengan C. Contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 5 sama dengan 2. Penyelesaian. Berdasarkan definisi nilai mutlak, mutlak X kurang 5 sama dengan X kurang 5 untuk X besar sama 5, negatif X tambah 5 untuk X kecil dari 5. Sehingga, untuk X kecil dari 5, maka negatif X tambah 5 sama dengan 2. Kedua ruas dikurang dengan 5 menjadi negatif X tambah 5 dikurang 5 sama dengan 2 dikurang 5. Hasilnya negatif X sama dengan negatif 3. Kedua ruas dikali dengan negatif 1, maka X sama dengan 3. X sama dengan 3 memenuhi karena berada pada domain X kecil dari 5. Untuk X besar sama 5, maka X kurang 5 sama dengan 2. Kedua ruas ditambah dengan 5, maka X kurang 5 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5. Hasilnya X sama dengan 7. X sama dengan 7 memenuhi karena berada pada domain X besar sama 5. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 3 dan 7. Contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X tambah 3 sama dengan negatif 1. Penyelesaian. Tidak ada X yang memenuhi persamaan mutlak 2X tambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena berdasarkan sifat persamaan nilai mutlak, poin yang B yang diberikan pada slide sebelumnya, jika mutlak AX tambah B sama dengan C-nya kecil dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX tambah B sama dengan C. Di sini C-nya itu adalah negatif 1. Negatif 1 kecil dari 0. Sehingga kita dapatkan tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh soal 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X tambah 2 ditambah mutlak 2X kurang 1 sama dengan 14. Dengan definisi nilai mutlak diperoleh mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah 2 untuk X tambah 2 besar sama 0, negatif dalam kurung X tambah 2 untuk X tambah 2 kecil dari 0. Akan sama dengan X tambah 2 untuk X besar sama negatif 2, negatif X kurang 2 untuk X kecil dari negatif 2. Ini untuk yang I-nya. Dan mutlak 2X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 untuk 2X kurang 1 besar sama 0, negatif dalam kurung 2X kurang 1 untuk 2X kurang 1 kecil dari 0. Akan sama dengan 2X kurang 1 untuk X besar sama setengah. Negatif 2X tambah 1 untuk X kecil dari setengah.
Ini untuk yang I2-nya. Berdasarkan bentuk I dan I2 dapat disederhanakan menjadi mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah 2 untuk X besar sama negatif 2. Negatif X kurang 2 untuk X kecil dari negatif 2 sama dengan X tambah 2 untuk X besar sama setengah, X tambah 2 untuk negatif 2 kecil sama X kecil dari setengah, negatif X kurang 2 untuk X kecil dari negatif 2. Dan mutlak 2X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 untuk X besar sama setengah, negatif 2X tambah 1 untuk X kecil dari setengah. Sama dengan 2X kurang 1 untuk X besar sama setengah, negatif 2X tambah 1 untuk negatif 2 kecil sama X kecil dari setengah, negatif 2X tambah 1 untuk X kecil dari negatif 2. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan mutlak X tambah 2 ditambah mutlak 2X kurang 1 sama dengan 14, ada 3 kemungkinan syarat X, yaitu X besar sama setengah, negatif 2 kecil sama X kecil dari setengah, atau X kecil dari negatif 2. Untuk X kecil dari negatif 2, maka negatif X kurang 2 ditambah negatif 2X ditambah 1 sama dengan 14. Jika kita operasikan, maka kita akan dapatkan negatif 3X dikurang 1 sama dengan 14. Kedua ruas ditambah dengan 1, maka negatif 3X kurang 1 tambah 1 sama dengan 14 tambah 1. Hasilnya negatif 3X sama dengan 15. Kedua ruas kita bagi dengan 3, kita dapatkan negatif X sama dengan 5. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, hasilnya X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 memenuhi karena berada pada domain X kecil dari negatif 2. Untuk negatif 2 kecil sama X kecil dari setengah, maka X tambah 2 ditambah negatif 2X tambah 1 sama dengan 14. Jika kita operasikan, maka kita dapatkan negatif X tambah 3 sama dengan 14. Kedua ruas kita kurangi dengan 3, maka negatif X sama dengan 11. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, kita dapatkan X sama dengan negatif 11. X sama dengan negatif 11 tidak memenuhi karena tidak berada pada domain negatif 2 kecil sama X kecil dari setengah. Untuk X besar sama setengah, maka X tambah 2 ditambah 2X kurang 1 sama dengan 14. Kita operasikan, hasilnya 3X tambah 1 sama dengan 14. Kedua ruas kita kurangi dengan 1, sehingga 3X sama dengan 13. Masing-masing ruasnya kita bagi dengan 3, kita dapatkan X sama dengan 13 per 3. X sama dengan 13 per 3 memenuhi karena berada pada domain X besar sama setengah. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,13 per 3. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Contoh yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X tambah 7 sama dengan 2. Penyelesaian, mutlak X tambah 7 sama dengan 2 bisa kita ganti menjadi akar dari X tambah 7 dikuadratkan sama dengan 2. Kedua ruas kita kuadratkan, maka X tambah 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kita jadikan satu ruas, sehingga X tambah 7 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah, di sini kita misalkan A kuadratnya itu adalah X tambah 7 kuadrat dan B kuadratnya itu adalah 2 kuadrat. Kita tuliskan seperti ini, maka menjadi X tambah 7 tambah 2 dikali X tambah 7 kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya X tambah 9 dikali X tambah 5 sama dengan 0.
untuk X-nya sama dengan negatif 9 atau X sama dengan negatif 5. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan negatif 5. Contoh 2. Tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 5X kurang 2 sama dengan 8. Penyelesaian, mutlak 5X kurang 2 sama dengan 8. Maka akar dari 5X kurang 2 kuadrat sama dengan 8. Kedua ruas kita kuadratkan menjadi 5X kurang 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Jadikan satu ruas, maka 5X tambah 2 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat yang tadi, di mana A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 5X tambah 2 ditambah 8 dikali 5X tambah 2 dikurang 8 sama dengan 0. Hasilnya 5X tambah 10 dikali 5X kurang 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6/5. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6/5. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3X tambah 4 sama dengan mutlak X kurang 2. Penyelesaian, mutlak 3X tambah 4 sama dengan mutlak X kurang 2. Akar dari 3X tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari X kurang 2 kuadrat. Kedua ruas kita kuadratkan menjadi 3X tambah 4 kuadrat sama dengan X kurang 2 kuadrat. Jadikan satu ruas menjadi 3X tambah 4 kuadrat dikurang dalam kurung X kurang 2 dikuadratkan sama dengan 0. Sama menggunakan sifat yang tadi, sifat dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita dapatkan 3X tambah 4 ditambah dalam kurung X kurang 2 dikali 3X tambah 4 dikurang dalam kurung X kurang 2 sama dengan 0. Maka 3X tambah 4 ditambah X kurang 2 dikali 3X tambah 4 dikurang X ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya 4X tambah 2 dikali 2X tambah 6 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan negatif setengah atau X sama dengan negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif setengah. Oke, sekian penjelasan videonya. Nah, ini bisa teman-teman kerjakan latihannya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.